Hello friends, welcome back to our channel di channel PPD 2B kelompok 2. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan individu. Bagaimana videonya? Mari kita simak pembahasannya. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor genetik atau internal. Faktor bawaan dari orang tua seperti tinggi badan, warna mata, potensi kecerdasan, dan temperamen. Kedua, ada faktor lingkungan atau eksternal. Ada faktor keluarga, pendidikan, teman sebaya, budaya, dan media massa yang membentuk pola pikir dan perilaku. Yang ketiga ada faktor gizi dan kesehatan, yaitu nutrisi yang cukup sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Yang keempat, faktor stimulasi, rangsangan dari lingkungan seperti bermain, membaca, dan komunikasi sangat berperan penting dalam perkembangan kognitif dan sosial. Perubahan perkembangan individu bisa ditandai dengan 5 hal ini. Yang pertama yaitu perubahan fisik, yang dimana ada perubahan tinggi badan, berat badan, dan juga perubahan bentuk-bentuk tubuh. Yang kedua ada perubahan motorik, kemampuan bergerak, berjalan, menulis, dan koordinasi otot. Yang ketiga ada perubahan kognitif, yang dimana adalah perubahan peningkatan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan juga logika. Yang keempat emosional dan sosial, yaitu kemampuan mengolah emosi, menjalin hubungan sosial. Dan yang terakhir, moral dan kepribadian, yaitu perubahan, perkembangan nilai, sikap, dan identitas diri. Selanjutnya ada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada aspek fisik, perubahan ukuran dan bentuk tubuh. Yang kedua ada aspek kognitif, kemampuan berpikir, belajar, dan mengingat. Yang ketiga ada aspek sosial, kemampuan berinteraksi dan beradaptasi. Yang keempat ada aspek emosional, mengenali dan mengatur perasaan. Yang kelima ada aspek moral dan spiritual, pembentukan nilai moral dan etika. Selanjutnya ada bagian hukum-hukum dan karakteristik. Bagian hukum-hukum terbagi menjadi 4. Pertama, hukum caudal atau perkembangan berlangsung dari kepala ke kaki. Kedua, ada hukum prosimodisal atau perkembangan terjadi dari pusat tubuh ke arah luar. Yang ketiga, ada hukum diferensiasi atau gerakan yang awalnya kasar dan umum menjadi lebih spesifik dan terkontrol. Keempat, ada hukum irama perkembangan atau setiap individu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda. Selanjutnya ada karakter. Yang pertama, bertahap dan berkesinambungan. Yang kedua, ada kematangan organ tubuh dan mental. Yang ketiga, bersifat individual dan unik. Yang terakhir ada terkait usia, tapi tidak selalu sejajar. Selanjutnya ada tugas perkembangan. Yang pertama itu ada bayi dan anak. Mereka tugasnya belajar, berjalan, dan berbicara. Yang kedua ada kanak-kanak, itu tugasnya membaca dan menulis. Yang ketiga ada remaja, identitas diri dan mandiri. Yang keempat, dewasa itu sudah saatnya untuk berkeluarga dan memiliki karir. Dan yang terakhir itu lansia, menerima perubahan. 1. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu adalah A. Faktor ekonomi dan politik, B. Faktor genetik dan lingkungan, C. Faktor budaya saja, D. Faktor teknologi. Jawabannya adalah B. Faktor genetik dan lingkungan. 2. Perkembangan yang terjadi dari kepala ke kaki disebut hukum A. Proximodistal, B. Diferensiasi, C. Caudal, D. Irama perkembangan. Jawabannya adalah C. Caudal. 3. Aspek perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan berpikir dan mengingat adalah A. Fisik, B. Sosial, C. Kognitif, D. Emosional. Jawabannya adalah C. Kognitif. 4. Tugas perkembangan remaja antara lain adalah A. Belajar berjalan, B. Membangun identitas diri, C. Belajar membaca, D. Menjaga kesehatan lansia. Jawabannya adalah B. Membangun identitas diri. 5. Perubahan dalam kemampuan mengelola emosi dan bersosialisasi termasuk dalam A. Perubahan fisik, B. Perubahan sosial emosional, C. Perubahan moral, D. Perubahan spiritual. Jawabannya adalah B. Perubahan sosial emosional.